Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan aplikasi kami yang bertemakan pengolahan sampah terintegrasi. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang terdiri atas saya sendiri yaitu Richard Angelico Pujohartono dengan NPM 220711747. Nama saya Ivan Chandra, NPM 220711708. Halo, perkenalkan saya Gavin Juartana dengan NPM 220711696. Sampah telah menjadi masalah yang sangat meresahkan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, budaya membuang sampah secara sembarangan telah menyebabkan sampah menjadi berserakan. Ditambah lagi oleh adanya keterbatasan teknologi pengolahan sampah yang ada di dalam masyarakat, menyebabkan sampah hanya ditimbun begitu saja tanpa ada perhatian yang komprehensif. Padahal jika kita melihat negara maju lainnya seperti Singapura, yang mana ukuran daerahnya bahkan lebih kecil dari DKI Jakarta, mampu mengolah sampah dengan baik. Hal ini tidak lain dikarenakan oleh pengolahan dan pengintegrasian teknologi sampah yang canggih, sehingga sampah dapat diolah dan didaur ulang dengan tingkat efisiensi yang tinggi, mencapai tingkat 55% pada tahun 2019 dan mencapai tingkat 61% pada tahun 2021. Sekarang kami akan menjelaskan aplikasi-aplikasi serupa yang memiliki fitur yang mirip dengan aplikasi dengan yang kami buat. Aplikasi yang pertama adalah aplikasi bernama e-Recycle. Fungsinya untuk mempermudah pembuangan sampah. Kelebihan dari aplikasi ini adalah tidak ada biaya yang dipungut untuk penjemputan sampah. Lalu kita tidak perlu datang ke TPS secara langsung karena sampah akan diangkut oleh petugas. Dan aplikasi ini memiliki UI UX yang cukup bagus. Kekurangan dari aplikasi ini adalah bisnis model terlihat tidak komersial. Area penjemputannya masih terbatas. Lalu tidak terlihat ada sistem daur ulang sampah. Potensi dari aplikasi ini adalah memiliki rating dan ulasan yang cukup bagus di Play Store, sehingga jika dikembangkan lebih lanjut, mungkin dapat dikenal oleh masyarakat luas. Lalu inputnya dari aplikasi ini adalah alamat dan keterangan sampah. Output yang dihasilkan adalah poin yang bisa disumbangkan kepada LSM yang bekerja sama dengan aplikasi e-Recycle. Karena poinnya tidak bisa ditukar dengan uang cash, maka aplikasi ini cocok untuk orang-orang yang tidak mengincar cuan. Lalu cara kerja dari aplikasi ini adalah input berupa alamat dan keterangan sampah tadi akan digunakan oleh petugas untuk membantu proses penjemputan sampah dan kemudian akan ditukar oleh poin. Sumber didapatkan dari aplikasi Play. Berikut adalah gambaran dari aplikasi e-Recycle. Lalu aplikasi yang kedua adalah Mall Sampah. Fungsinya juga mirip, yaitu mengambil sampah untuk didaur ulang. Kelebihannya itu mendapatkan uang digital setiap kali menggunakan jasa aplikasi, dan uang tersebut bisa dicairkan. Lalu memperkerjakan pemulung dan pengepul di area tempat tinggal. UI UX juga menarik, sampah juga bisa dijemput dan bisa di drop off. Kekurangannya hanya ada di area tertentu seperti Makassar dan Jakarta. Hanya sampah anorganik dan penukaran poin itu hanya ada di area tertentu juga. Potensinya, rating yang bagus tapi reviewnya cukup jelek. Seperti orang sudah memesan, udah booking tanggal dan foto sampahnya sudah siap tapi tidak dijemput-jemput. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi Mall Sampahnya. Aplikasi yang terakhir adalah aplikasi Recosystem. Fungsi dari aplikasi ini adalah untuk membantu proses pembuangan dan pengolahan sampah anorganik. Kelebihan dari aplikasi ini adalah UI UX-nya cukup menarik. Lokasi pembuangan sampah terdekat diperlihatkan secara jelas. Ada sistem pengelompokan dan daur ulang sampah. Kekurangan dari aplikasi ini adalah hanya untuk sampah anorganik saja. Masih harus pergi untuk membuang sampah karena tidak ada sistem jemput. Lalu, poin yang dapat tidak bisa ditukar secara fleksibel karena hanya bisa ditukar jadi voucher atau kupon. Dan area pembuangan sampahnya masih terbatas. Lalu, potensi dari aplikasi Recosystem adalah rating yang bagus dan ulasan yang bagus. Jika dikembangkan, maka dapat dikenal oleh masyarakat luas. Input untuk aplikasi ini adalah
sampah anorganik dan keterangannya. Lalu outputnya adalah poin yang dapat ditukar menjadi voucher. Cara kerjanya adalah sampah anorganik dan keterangan sampah yang diberikan akan diterima dan dikonfirmasi untuk pemberian poin. Sampah anorganik akan dimasukkan ke dalam vending machine. Berikut adalah gambaran aplikasi ekosistem. Berikut adalah data-data mengenai aplikasi yang akan kami buat. Aplikasi yang kami buat bernama aplikasi GoTrash. Fungsinya untuk mempermudah proses pembuangan, pemilahan, dan daur ulang sampah. Kelebihan dari aplikasi ini adalah ada sistem poin yang dapat dicarikan dari uang cash atau untuk membeli barang hasil daur ulang di aplikasi. Tidak perlu pergi ke TPS untuk membuang sampah karena sudah ada sistem antar jemput sampah. Lalu, menerima sampah anorganik dan organik, serta UI UX-nya menarik. Lalu, untuk kekurangannya sejauh ini kami belum menemukannya. Untuk potensinya sendiri, sistem poin yang dapat ditukar menjadi uang secara fleksibel dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi kami. Input yang diperlukan untuk aplikasi kami adalah sampah, keterangan isi sampahnya, dan keterangan lokasi penjemputan sampah. Sedangkan output yang dikeluarkan adalah point rewards. Lalu, cara kerja dari aplikasi kami adalah ketika input dimasukkan ke dalam aplikasi berupa keterangan isi sampah dan keterangan lokasi sampah, maka petugas dapat menjemput sampah yang dibuang dan menukarnya dengan point rewards. Fitur edukasi dan games. Di aplikasi ini kami menyediakan fitur edukasi dan games. Yang pertama ada bacaan. Bacaan ini mengenai jenis-jenis sampah, contohnya bagaimana cara mengurainya dan lain-lainnya. Lalu kami juga menyediakan games, di mana games ini cukup simpel tapi juga bisa membantu para anak-anak untuk belajar cara bagaimana mengurai sampah, bagaimana memilih sampah. Lalu kita juga menyediakan informasi-informasi terbaru mengenai perkembangan dan perubahan semenjak GoTrash kami rilis. Pada vending machine kami tidak hanya menerima sampah-sampah anorganik, tapi kami juga menerima sampah organik dan ketiga, di mana nanti ada tempatnya sendiri. Lalu, jenis sampah botol plastik dan organik itu akan langsung diproses. Kalau sampah botol plastik itu akan langsung dicacah untuk menyimpan tempat, lalu untuk yang organik akan langsung kita press. Kami juga menyediakan lahan untuk barang yang masih bisa berfungsi, tapi sudah tidak ingin dimiliki oleh pemiliknya. Jadi sistemnya seperti garage sale. Berikut adalah alur pengolahan sampah kami. Yang pertama, pengumpulan sampah dari pick up dan station. Lalu kami akan mensortir jenis sampah, lalu akan dilakukan penghancuran dan pengolahan sampah, lalu akan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu organik, anorganik, dan plastik. Untuk sampah organik akan kami kubur dan akan kami olah kembali menjadi pupuk. Lalu untuk sampah anorganik akan kami daur ulang dan menjadi produk setengah jadi atau jadi. Lalu khusus untuk produk plastik akan ada 2 opsi, yaitu antara kami daur ulang menjadi produk plastik atau yang kedua akan dibakar menjadi biomas. Menjadi bahan baku untuk biomas. Berikut adalah alur pemanfaatan sampah plastik kami sebagai pembangkit listrik dengan mekanisme biomas. Berikut adalah potensi pengembangan aplikasi kami. Yang pertama, pengembangan pengolahan sampah terintegrasi, yaitu mengolah sampah dari hulu sampai ke hilir, menjual kembali produk olahan sampah. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi proses daur ulang limbah yang ada. Yang ketiga, komersialisasi dan perluasan cakupan aplikasi. Yang keempat, meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap gerakan ramah lingkungan. Berikut adalah keunggulan komparatif aplikasi kami dibandingkan oleh kompetitor. Yang pertama yaitu poin kemudahan, memudahkan pengguna dalam membuang sampah. Konsumen tidak perlu lagi membayar uang iuran sampah, pengguna dapat membuang sampah dengan nyaman. Yang kedua, vending machine sampah, memiliki vending machine sampah yang diletakkan di berbagai tempat. Yang ketiga yaitu poin lestari, memiliki vending machine sampah yang akan diletakkan di berbagai tempat. Berikut adalah keunggulan kompetitif yang tak dipunyai oleh kompetitor kami. Yang pertama adalah poin reward yang dapat dicairkan dalam bentuk online wallet, yaitu GoPay, OVO, Shopee Point. Lalu yang kedua adalah poin terintegrasi, pengolahan sampah terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
mengolah dan menjual kembali produk yang ada sehingga kami memiliki selisih keuntungan yang besar untuk kami investasikan kembali untuk keperluan ekspansi perusahaan. Lalu yang ketiga adalah NFT Limited Edition. NFT bersertifikat atau diakui oleh World Environmental Organization. Berpotensi memiliki NFT langka yang diakui oleh organisasi ternama. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang flowchart dari aplikasi yang akan kami buat. Berikut adalah flowchart untuk main menu dari aplikasi kami. Ketika user membuka aplikasi kami, maka user akan dihadapkan pada pilihan untuk login atau create account. Jika user sudah memiliki account sebelumnya, maka user dapat memilih untuk login. Ketika login, user dapat memasukkan data-data, dan data tersebut akan dicocokkan oleh database aplikasi kami. Jika user belum memiliki account, maka user dapat memilih untuk create account dengan cara memasukkan data-data yang diperlukan untuk membuat account. Kemudian data tersebut akan dimasukkan ke dalam database aplikasi kami. Jika proses tersebut berhasil, maka user akan masuk ke dalam menu utama. Di dalam menu utama ini, aplikasi akan mengambil data seperti perkiraan lokasi dan perkiraan waktu. Kemudian, user akan diminta untuk memilih beberapa menu yang telah disediakan, seperti trash pickup, trash station, dan lain-lain. Jika user tidak ingin memilih menu, maka user dapat segera keluar dari aplikasi. Berikut adalah flowchart untuk menu trash pickup. Pada menu trash pickup, user akan diminta untuk masukkan input keterangan sampah seperti beratnya, jenisnya, foto, dan lain-lain. Kemudian, user akan diminta untuk masukkan input lokasi seperti alamat dan keterangan tambahan. Kemudian, GPS akan memproses lokasi yang diberikan user. Setelah data disubmit, maka data tersebut akan dikirim ke database pusat. Di database pusat, data tersebut akan digunakan untuk membuat rute yang efisien. Kemudian, pusat akan mengirimkan notifikasi bahwa pusat akan segera mengirimkan petugas untuk menjemput sampah. Jika penjemputan berhasil, maka database akan diupdate dan poin reward bertambah. Jika seandainya gagal, maka database akan diupdate dan poin reward tidak berubah. Baik berhasil ataupun gagal, akan dikirimkan notifikasi. Setelah selesai, maka user bebas ingin mengakhiri ataupun kembali ke menu utama. Berikut adalah flowchart untuk menu trash station. Pada menu trash station, GPS akan memproses lokasi user berada dan menampilkan lokasi pembuangan sampah terdekat. Ketika user sampai di tempat pembuangan sampah terdekat, maka user dapat membuang barang bekas di stasiun dan membuang sampah di vending machine. Sebelum melakukan pembuangan sampah, user harus scan barcode dulu untuk merekam riwayat pembuangan sampah yang user lakukan. Jika berhasil, maka database akan diupdate, notifikasi berhasil akan dikirimkan, dan poin reward bertambah. Jika gagal, maka database akan diupdate, kemudian dikirimkan notifikasi gagal, dan poin reward tetap. Setelah selesai, user dapat kembali ke menu utama. Berikut adalah flowchart untuk bagian online shop. Yang pertama, konsumen akan memasukkan data user berupa alamat domisili dan nomor telepon. Jika registrasi berhasil, maka data user akan disimpan di database. Lalu, user akan diarahkan kepada homepage produk daur ulang. Lalu, user dapat memasukkan produk ke dalam keranjang produk. Lalu, jika user membeli produk, user akan diminta untuk mengkonfirmasi alamat dan nomor telepon. Lalu, user akan memilih metode pembayaran antara poin atau transfer bank. Jika informasi sudah benar, order akan diletakkan dan order akan dilaksanakan. Dan selesai. Berikut adalah flowchart untuk point reward. Yang pertama, user akan membuang sampah. Lalu jika sampah yang dibuang tervalidasi, maka user akan mendapat poin, yaitu tambah poin sebanyak X rupiah. Namun jika sampah yang dibuang tidak teridentifikasi atau sudah dalam bentuk yang buruk dan tidak layak, maka user akan mendapat tambahan poin sebanyak 0 rupiah. Lalu, jumlah saldo akan diakumulasi ke dalam database dan akan dicatat sebagai point reward. Lalu poin reward dapat ditukarkan menjadi 3
berdasarkan 3 opsi, yaitu menukarkan dengan voucher. Jika berhasil, voucher akan bertambah, lalu dicairkan ke dompet digital. Lalu setelah itu user akan dimintai untuk memasukkan nomor akun dan nomintang. Lalu jika berhasil, saldo akun akan bertambah. Lalu yang ketiga adalah cairkan dalam bentuk NFT. User akan diminta untuk login akun OpenSea dan wallet kripto yang ada. Jika berhasil, proses minting NFT akan dilakukan dan NFT akan didapatkan dan masuk ke wallet si user. Selesai. Lalu ini adalah flowchart bagian education. Jadi ada database dari informasi-informasi. Lalu kami menampilkan Lalu kami ada flowchart untuk games. Jadi kita ada tombol play, lalu timer on. Lalu masukkan sampah-sampah sesuai dengan jenisnya ke tempat sampahnya. Lalu kalau ketika kita berhasil, maka poin kita akan bertambah, dan ketika tidak berhasil, maka skornya akan berkurang. Nah, permainan ini akan terus berlanjut ketika timernya masih ada, dan kalau sudah habis, maka game selesai. Lalu kita akan mengupdate skor sebelumnya ke dalam database. Lalu selesai. Lalu ini flowchart dari share item. Pertama kita akan masukkan data user dan registrasi user. Nah, ketika berhasil, data ini akan kita kumpulkan ke database. Lalu kita masuk ke homepage produk bekas. Lalu masukkan ke keranjang produk. Nah, ketika kita mau ngambil barang tersebut, kita akan konfirmasi alamat dan nomor telepon. Ketika informasi ini sudah benar, maka barang tersebut bisa langsung diambil. Dan jika informasi alamat dan nomor teleponnya salah, maka akan dibalikkan lagi. Berikut adalah desain UI yang dibuat oleh kami untuk aplikasi yang akan kami buat. Dapat dilihat pada slide berikut. Di bagian kiri terdapat halaman untuk membuat account. Di bagian tengah terdapat halaman untuk login, dan di bagian kanan ada halaman loading. Pada slide selanjutnya terdapat halaman menu utama, kemudian terdapat halaman trash pickup, dan terdapat halaman trash station. Kemudian pada slide berikutnya lagi terdapat halaman untuk online shop dan halaman untuk point reward. Berikut adalah halaman layar share item yang memungkinkan konsumen untuk membuang barang bekasnya yang bisa diambil oleh orang lain yang lebih membutuhkan tanpa harus mengeluarkan biaya pembuangan. Lalu ada layar wallet yang akan menampilkan satu e-money hasil menukarkan poin milik pengguna. Dan layar NFT untuk melihat koleksi NFT limited edition yang telah didapatkan berdasarkan poin yang telah ditukarkan. Lalu ini tampilan aplikasi kami di bagian education, games, dan news. Di education ini kami menyediakan bacaan mengenai sampah anorganik, organik, B3, dan daur ulang. Lalu ada games juga yang bisa dimainkan segala umur. Lalu news ada informasi terbaru mengenai semenjak perkembangan dari penggunaan GoTrash. Di sini ada bagian dari customer service, chatnya sendiri sudah diamankan dengan enkripsi. Lalu para pengguna bisa bertanya tentang apapun mengenai GoTrash dan bakal dijawab secepat mungkin. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.